diharapkan dengan berdirinya fasilitas pengelolaan sampah organik dengan metode biokonversi dengan menggunakan BSF ini nantinya akan bisa mendukung kegiatan pariwisata di Pulau Lombok, terutama di Kek Mandalika. Dalam pengelolaan atau inisiasi dari proyek BSF Sengkol ini, kita mengusung konsep sirkular ekonomi. Maggot ini ternyata bisa menghilangkan stres saya. Ikan saya dengan menggunakan maggot ini, mereka antusias sekali, ganas lagi gitu makanya stres saya menjadi hilang. BSF Sengkol diinisiasi oleh Bappenas dan GIZ Jerman, di mana pada tahun 2020 kita mulai mengadakan penjajakan kerjasama. Jadi karena GIZ dan Bappenas memiliki program Sustainable Tourism, sehingga Bappenas, GIZ dan juga mengajak Pemprov NTB melihat mana daerah atau desa yang dapat dijadikan lokasi pengelolaan sampah, terutama desa yang berada di penyangga Kek Mandalika. Kemudian selanjutnya setelah bersamaan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah ini, GIZ dan Bappenas juga menyediakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat lokal, terutama calon pekerja yang berasal dari warga lokal dalam mengelola fasilitas ini. Jadi banyak warga, terutama perempuan, yang dilatih oleh GIZ dan juga Bappenas tentang bagaimana mengelola sampah dengan metode BSF ini. Kemudian juga GIZ membantu kita dalam peningkatan kapasitas warga lokal atau tim manajemen BSF Sengkol dalam melakukan pengumpulan sampah dari sumber-sumber sampah. Jadi di dalam fasilitas BSF ini, teknologi yang kita gunakan itu adalah biokonversi dengan menggunakan black soldier flies, di mana sampah-sampah yang masuk kita set up dan dengan bantuan larva atau maggot, ini sampah-sampah organik ini akan diurai, dia akan menjadi, ukurannya akan menjadi lebih kecil, sehingga kemudian karena sampah-sampah ini adalah sebagai pakan dari maggot atau larva dari BSF ini. Di samping fasilitas BSF, kita juga punya rumah kompos, karena sampah-sampah yang tidak bisa dimakan oleh maggot kita kirim ke rumah kompos. Kemudian kompos yang kami hasilkan itu juga dijual kepada petani lokal, kemudian kepada restoran, hotel yang ada di Kute, yaitu rumah tangga, restoran, desa, kemudian hotel. Sampah-sampah yang kami gunakan untuk biokonversinya adalah biasanya awalnya dari rumah ibu rumah tangga, lalu kedua juga ada dari restoran, dan ketiga juga sebagai penambahan protein, tentunya ada dari distributor juga untuk barang-barang expired. Ya, di sini tempat LC-nya ini kita butuh telur ya. Di sini kita mau panen telurnya. Di sini ruang penetasannya. Yang tadi yang itu kan berumur 4 hari. Ini rupa telurnya ini. Berumur 4 hari. Baru kita taruh di tibolnya ini, tempat telurnya, dia akan jatuh sendiri di tempat pakannya sini. Selama 5 hari di sini, baru setelah 5 hari ini dia vape doll-nya yang akan mengolah sampah itu sendiri. Tadi berumur 5 hari baru kita kasih pakan sampahnya yang tadi, yang dari organiknya, yang dari rumah tangga. Dari umur yang itu 5, 4, 9, udah 12 hari baru bisa di sini. Ini proses panennya.
yang kering. Di mana mereka mengatakan bahwa penggunaan pakan maggot ini sangat baik dan bisa memangkas biaya pakan mereka hingga 50%. Dan mereka mengatakan bahwa dengan menggunakan maggot ini produk ikan dan juga ayam itu juga biasanya lebih bagus. Ini ada jadi beberapa orang petani dan juga peternak itu mereka setelah mencoba untuk pertama kali mereka akhirnya menjadi pelanggan tetap dari BASF Sengkol. Ternyata maggot itu bisa membuat orang menjadi lebih dari stres, bisa mengubah menjadi lebih tidak stres lagi. Maggot ini ternyata bisa menghilangkan stres saya. Makanya saya kaget, kenapa Pak? Iya, karena ketika saya pagi-pagi itu memberikan makan ke ikan saya dengan menggunakan maggot ini, mereka antusias sekali. Yang awal tidak antusias ketika menggunakan pakan, dan sekarang setelah beralih ke maggot menjadi lebih lebih ganas lagi gitu makannya. Kemudian di dalam pengelolaan atau inisiasi dari proyek BASF Sengkol ini kita mengusung konsep sirkular ekonomi, di mana kita ingin masyarakat lokal sudah mulai berpikir bahwa pengelolaan sampah itu bukan hanya pekerjaan sosial, tetapi juga ada bisnis di dalamnya. Karena jika kita tidak berpikir bisnis dalam pengelolaan ini, maka fasilitas ini tidak bisa survive. Kita membutuhkan banyak anggaran untuk pemeliharaan fasilitas, kita butuh biaya untuk pengambilan sampah. Makanya kita mengelola fasilitas ini dengan konsep bisnis. Jadi kita berusaha menjadikan fasilitas ini di mana masyarakat bisa mendapatkan benefit tidak hanya lingkungan tetapi juga sumber pendapatan. Sirkular ekonomi di sini adalah tentang bagaimana kita mengambil sampah dari masyarakat, kemudian diolah menjadi pakan dan yang akan digunakan oleh peternak ikan dan ayam, kemudian komposnya digunakan oleh petani, sehingga itu menghasilkan pangan bagi masyarakat lokal. Dan sampah yang dihasilkan dari konsumsi ini diambil lagi oleh fasilitas untuk kemudian dijadikan lagi pakan yang dapat digunakan oleh peternak, dan kompos dapat digunakan oleh petani lokal. Kemudian mengenai standar quality control, memang di sini kita masih belum menerapkan ini secara ketat ya. Dan biasanya kita juga kita tetap berusaha menjaga kualitas, di mana kayak seperti dalam pemanenan kita tidak akan lebih dari 14 hari atau lebih dari 2 minggu. Ini karena setelah 2 minggu biasanya larva ini kualitasnya juga akan ini ya tidak kalau bisa dibilang kurang baik sebagai pakan untuk ternak. Dan kemudian jika kita ingin, kita sempat juga ditawarkan untuk menjadi bagian dari usaha untuk ini ya, maggot-maggot kita akan diekspor. Nah ini yang sangat butuh sekali quality control. Nah di sini kita memang masih harus lebih banyak lagi berusaha agar maggot yang dihasilkan ini dapat memenuhi standar ekspor. Suka dukanya ya pasti ada, karena ini kan adalah program inklusif bisnis, di mana pihak swasta, pihak pemerintah daerah, dan juga komunitas lokal atau masyarakat desa itu bekerja bersama dalam mengelola fasilitas ini. Dan sudah tentu akan ada gap ya antara ekspektasi dari investor, ekspektasi dari pemerintah dengan realita bagaimana kemampuan dari komunitas lokal. Tetapi dari proyek ini kita bisa melihat bahwa sebelum menjalankan program pengelolaan sampah atau pembangunan masyarakat, memang sebaiknya harus ada peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal. Suka duka lainnya adalah karena budaya kita di sini yang masih sangat jarang sekali dalam memilah sampah. Sedangkan BASF ini tidak bisa memakan sampah anorganik. Bahkan sampah yang dengan selulosa tinggi seperti daun, batang pohon, ranting itu tidak bisa digunakan di BASF ini. Jadi di situ kita butuh usaha lebih banyak lagi. Jadi teman-teman di BASF Sengkol terkadang ketika menerima sampah masih harus melakukan pemilahan. Nah, ini suka dukanya seperti ini. Adapun kendala yang kami hadapi sekarang ini adalah
hanya transportasi yang belum memadai ya, istilah kami hanya masih menggunakan Kaisar gitu kan. Kami dari BSF Sengkol sangat berterima kasih sekali kepada dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB. Kemudian kami juga sangat mengapresiasi bantuan dari Dinas LHK Provinsi NTB, dan juga yang terutama ini dengan GIZ, Bappenas, Bambuk Studio, Fitworks, PT Kalbe, dengan masyarakat, komunitas masyarakat di Sengkol, kita bersama-sama membangun fasilitas ini dan menjadikan ini sebagai salah satu contoh inklusif bisnis yang dilakukan untuk mengelola sampah, dan juga contoh usaha sirkular ekonomi yang bisa dikelola oleh masyarakat. Dan harapannya ke depan semoga regulasi terkait pemilahan sampah terutama oleh pemilik usaha bisa lebih dipertegas lagi, sehingga komunitas-komunitas yang mengelola sampah organik maupun anorganik, mereka juga bisa usahanya itu bisa survive, bisa berjalan. Karena kalau ada dukungan regulasi ini, ketika mereka menawarkan jasa pengambilan sampah dan mengatakan bahwa sampah ini tidak untuk dikirim ke TPA, Anda akan setiap usaha yang sudah memilah sampahnya berarti berkontribusi terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Nah, ini akan menjadi sangat baik sekali jika sudah ada regulasi dari kabupaten maupun provinsi yang bisa menegaskan bahwa pemilihan sampah itu penting dilakukan.